Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, patutlah kiranya kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mendapatkan curahan nikmat karunia yang besar dari Allah, untuk senantiasa banyak memuji dan bersyukur kepadanya, dan mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk senantiasa berusaha dan berupaya memperhatikan apa yang Allah perintahkan untuk kita tunaikan, dan memberikan perhatian terhadap apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita tinggalkan. Demikian halnya kita jangan pernah melupakan untuk senantiasa mengirimkan salawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di dalam khutbah yang singkat ini kita akan menyampaikan satu ayat yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 133. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menegaskan dengan kalimat wasari'u, bersegeralah kalian. Allah yang menciptakan kita, Allah sang pemilik segalanya, dan Allah tempat kita akan kembali nantinya, memerintahkan kepada kita dengan kalimat wasari'u, bersegeralah kalian. Hal ini menunjukkan bahwasanya ada hal yang sangat penting, ada hal yang sangat mendasar. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk bersegera dan tidak menunda-nunda? Dalam hal apa Allah perintahkan kita untuk bersegera dan tidak menundanya? Kata Allah, ila maghfiratin min rabbikum. Kita tidak diperintahkan untuk bersegera menjemput jabatan. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk bersegera dan bercepat-cepat menjemput harta. Namun kita diperintahkan oleh Allah bersegera kepada ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Kenapa jamaah sekalian kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera dan tidak menunda kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama jamaah sekalian, bahwasanya kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sempurna. Yang namanya manusia pasti memiliki kesalahan-kesalahan. Bahkan Rasulullah menyebutkan kullu bani Adam khata', semua anak cucu Adam khata', punya salah. Bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam hanya satu saja perintah Allah, hanya satu saja larangan Allah untuknya, tapi dengan yang satu itu pun dia terjatuh ke dalam kesalahan. Apatah lagi kita yang sekian banyaknya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sadar bahwasanya kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan.
Maka wajar saja ketika Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Jangan sekali-kali kamu menunda untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dari kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Yang kedua, jamaah sekalian, alasannya agar kita bersegera dan tidak menunda kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang namanya manusia adalah makhluk hidup. Manusia adalah makhluk yang bernyawa. Sementara Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti didatangi oleh kematian. Nah, kalau kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang bernyawa, yang mana setiap yang bernyawa pasti akan didatangi oleh kematian. Sementara sifat dari kematian itu kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna as-sa'ah wa la yastakhirun. Sifat dari kematian itu kata Allah, jika ketetapan Allah ajal telah datang, tidak ada satupun yang bisa memajukan atau memundurkan walaupun sesaat. Nah, kalau kita yakin bahwasanya kematian pasti datang kepada kita dan kita tidak tahu kapan datangnya dan di mana datangnya, maka adakah alasan kita untuk menunda memohon ampunan kepada Allah sementara kita yakin kematian senantiasa mengintai kita? Ada orang yang didatangi kematian dalam keadaan sehat walafiat. Dia lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang sudah sekian lama sakitnya. Ada orang yang masih muda, justru dia duluan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang sudah tua renta. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus bersegera kepada ampunan Allah tanpa menunda-nunda, karena kematian tidak bisa ditunda lagi. Alasan yang ketiga, jamaah sekalian, kenapa kita harus bersegera kepada ampunan Allah dan tidak menunda-nundanya? Karena sebuah musibah yang besar, lebih besar musibah yang menimpa seseorang ketika dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika ajalnya datang, dibandingkan daripada kematian itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak ada yang menginginkan agar kita mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan di dunia ini, maka sesungguhnya kecelakaan dan kebinasaan yang lebih besar adalah ketika kita menghadap Allah tanpa memperoleh ampunan dari Allah sebelum ajal kita datang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar dari kisah Fir'aun. Fir'aun ketika diajak oleh Nabi Musa alaihissalam agar bertobat, memohon ampunan kepada Allah, sadar dengan kesalahan dan keangkuhannya, namun toh Fir'aun tetap angkuh dan sombong. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi itu. Namun apa kesudahannya? Ketika Fir'aun ditenggelamkan ke lautan, ketika ajalnya sudah di kerongkongan, maka dia baru tersadar. Amantu bi Rabbi Musa, sekarang saya beriman, saya percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Namun apa jawaban Allah? Tidak ada lagi peluang untuk mendapatkan pengampunan. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, batas mendapatkan ampunan dari Allah adalah sebelum ajal sudah di kerongkongan. Namun ketika nafas kita sudah di kerongkongan, maka jangan harapkan ampunan itu bisa kita dapatkan. Makanya Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah, jangan tunda-tunda. Sebab dalam kehidupan kita sudah saksikan ada orang yang dijemput kematian secara tiba-tiba. Boleh jadi dia tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, boleh jadi dia belum sempat mengucapkan astagfirullah, ajalnya sudah datang secara tiba-tiba. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pesan Allah dalam ayat ini, wasari'u, bersegeralah kepada apa? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kita diperintahkan oleh Allah bersegera, jangan tunda-tunda untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya apa jamaah sekalian? Kalau kita sadar bahwasanya hidup ini adalah sementara, dan kita yakin bahwasanya kehidupan dunia bukan akhir dari segalanya. Kalau memang benar kita yakin ada hari akhirat, sementara hari akhirat itu hanya dua tempat kembali, surga dan neraka. Maka maksudnya bersegera kepada surga Allah. Sekarang ini mari kita merencanakan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang bergegas untuk mendapatkan hasil panennya. Dengan apa? Ketika musim hujan datang, dia bersegera untuk mengolah sawahnya. Dia tanami sawahnya, dia rawat tanamannya dengan harapan di musim panen nantinya dia akan mendapatkan hasilnya. Demikian pula dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita bersegera menjemput surga Allah. Dengan cara apa? Bersegeralah untuk menanam kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah. Jangan kita tunda. Sebab kalau kita menundanya, boleh jadi surga Allah Subhanahu wa taala akan hilang dari diri kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi manusia yang paling menyesal dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dua pesan ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133. Jangan membiasakan diri kita dengan tabiat suka menunda. Kalau pekerjaan dunia kita tunda, maka penyesalannya hanya sebatas di dunia ini. Tapi kalau urusan akhirat kita tunda, maka penyesalannya adalah sifatnya abadi. Aqulu qouli hadza astaghfirullakum innahu was-sami'un wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim.